Salam persatuan, salam Pancasila. Kembali berjumpa dengan kami channel Guardians of the Garuda Pancasila. Channel yang kami buat untuk menambah cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kabinet Indonesia Maju yang membantu Presiden Joko Widodo menjalankan program kerja negara Republik Indonesia. Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin, SH, SU, MIP, dikenal dengan nama Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Lahir pada tanggal 13 Mei 1957 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia, ia merupakan anak dari pasangan Mahmudin dan Suti Hadijah. Masa kecil dan remaja Mahfud MD tinggal di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia. Mahfud MD menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Dan melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, meraih gelar Magister Hukum pada tahun 1984. Ia kemudian memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1993. Mahfud MD memulai karirnya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga sebagai advokat. Namun, popularitasnya semakin meningkat ketika ia mulai tampil sebagai pembicara di acara televisi yang membahas masalah hukum dan politik. Kemampuannya dalam menyampaikan pemikiran yang jelas dan lugas membuatnya dikenal secara luas. Pada tahun 2008, Mahfud MD diangkat sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Indonesia, MK. Ia menjabat sebagai Hakim di MK selama 2 periode, yaitu 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. Selama menjadi Hakim Konstitusi, Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang berprinsip, independen, dan kritis dalam memutuskan kasus-kasus yang diajukan ke MK. Setelah pensiun dari Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD terjun ke dunia politik aktif. Pada tahun 2019, ia diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam 5 tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Dan langsung saja saya ingin memperkenalkan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Menko Polhukam. Berdiri, Prof. Beliau akan menjadi Menko Polhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, anti terorisme berada di wilayah Prof. Mahfud MD. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 sebagai Jaksa Agung, sebagai Sekretaris Kabinet, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara.
Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Peran Bapak sebagai Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Ini adalah satu posisi yang cukup penting ya Pak di Indonesia. Bapak dilantik Presiden Jokowi pada saat itu di awal masa jabatan beliau di periode kedua ya Pak, tahun 2019. Dan sebenarnya Pak, posisi Bapak di bidang hukum dan keamanan ini juga bukan yang pertama ya Pak. Bapak dulu pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah juga jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan sekarang Bapak menjadi PLT Menkominfo. Iya betul Pak. Bapak merasa dengan segala tanggung jawab ini itu menjadi beban yang tanggung jawab yang besar nggak sih Pak buat Bapak? Enggak, asik. Asik ya Pak? Karena memang saya suka bekerja keras dan suka tantangan, asik. Makanya saya rasanya enggak pernah stres juga. Ya paling lelah saja karena kadangkala ini seperti hari ini kita ketemu, saya tadi udah nerima tamu tuh jam 6. Jam 6 pagi Pak? Tamu pulang langsung ke WIN di Ciputat ceramah, langsung upacara di Kemenkominfo, terus memimpin rapat, lalu ada tamu dari Jogja, ini tamu resmi semua. Terus ada tamu lagi dari beberapa perusahaan yang punya masalah dengan itu, kasus BTS di Kemenkominfo itu, dia lapor, saya sudah bayar macam-macam, ya udahlah kan ya terima. Untung ada yang ingatan, Bapak punya janji dengan Podcaps katanya. Apa tuh? Itu terus berangkat ke sini. Habis ini ada tamu lagi. Habis ini masih ada lagi ya Pak. Jadi hari belum berakhir. Tapi saya menikmati itu gitu dan itu bentuk pengabdian saya kepada bangsa. Karena begini ya. Pak. Bangsa ini telah memberi luar biasa kepada kita, kepada saya. Ya, coba kalau bangsa ini tidak merdeka. Saya bayangkan dulu ayah saya itu hanya petani. Ya petani, ya cuma itu petani kecil lah, bukan petani yang besar-besar itu. Tapi karena Indonesia merdeka, dia nyuruh saya sekolah.
Karena Indonesia merdeka, saya sekolah, kalau hasilnya baik kan dapat beasiswa, dapat peluang dan sebagainya itu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya mengabdi kepada Republik ini agar lebih banyak memberi kepada anak-anak semuanya untuk menjadi orang yang hebat-hebat, ya, untuk hidup layak, bersaing di dunia internasional. Iya, itu sebuah cita-cita yang mulia Iya, juga, Pak. betul. Dan Jadi jangan pernah bertanya, Bapak enggak berat tuh ngerjakan tuh, enggak. Saya enggak berat. Siap, Pak. Apalagi sudah merdeka gitu, kerja apa sih, disuruh apa, biayanya ada kok. Dia tidak suruh cari biaya sendiri. Iya. Pak Mahfud kau selesaikan itu kan sudah ada biayanya. Coba orang kalau Indonesia tidak merdeka suruh mengerjakan sesuatu dibayar aja enggak. Kita enggak usah cari, negara sudah menyediakan. Sebab itu dengan senang hati saya setiap diberi tugas itu ya oke. Karena orang yang beri tugas kan pasti tahu kemampuan saya kan. Ya, betul. Misalnya presiden, Pak Mahfud kau kerjakan ini, kau kerjakan ini, pasti tahu bahwa saya bisa di bidang itu. Nggak mungkin presiden menugaskan saya, kamu jadi pilot gitu kan, nggak mungkin kan. Karena saya nggak mungkin bisa. Pasti ditugasi hal yang bisa saya lakukan. Ya, yang disitulah saya menjadi asik. Bapak. Kalau Bapak nih sebagai Menko Polhukam, Pak, apa hal yang paling menantang yang selama ini Bapak lakukan selama menjabat? Mafia ya. Waduh, mafia peradilan, mafia hukum itu kan tugas saya. Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu, karena terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Backup dari pejabat. Kadang-kala kita menyelesaikan masalah gitu, saya di backing ini, di backing itu. Nah itu ya tidak takut juga, tetapi kan tidak enak gitu ya. Kalau saya harus bilang ke orang sangat penting itu jangan backup gitu dong gitu, misal bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah bagi saya itu agak rumit menyelesaikannya, dan itulah sebabnya kalau saya daripada saya bicara berbisik berdua ingin menyelesaikan, saya lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar. Kalau ada apa-apa tuh kan saya juga bicara kan keras, katamu tadi itu suka speak up gitu ya. Saya bilang itu biar orang nggak bisa menghindar, tuh Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh. Nah gitu ya. Padahal saya juga enak juga untuk sampai saya neriakin orang itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang enak. Kan banyak tuh ya kasus-kasus yang itu tersembunyi kan. Misalnya itu di Bengkulu ada seorang nenek gitu, lalu ada anak pulang sekolah dihajar sini gitu kan. Masuk viral di video. Beberapa hari enggak ada beritanya, saya ambil, saya kirim ke polisi. Lewat medsos, Pak, masa ada begini? Ini cari dok. Nah, sorenya ketangkep. Rafael, ya kan? Yang saya katakan si Mario, anaknya nganiaya itu. Lalu kok orang jahat begitu dan sombong, anaknya siapa? Disebut itu anaknya Rafael. Rafael itu siapa? Itu pejabat eselon 3 di Departemen Keuangan, kan gitu kan? Coba saya bilang, lihat kekayaannya, daftar kekayaannya, jalan-jalan transaksi dan laporan kekayaannya. Terus saya dapat dari PPATK, Pak ini punya masalah sejak tahun 2012. Itu sudah dilaporkan punyai kekayaan tidak wajar gitu. Loh kok ini diam, tidak bergerak. Lalu saya bicara ke pers, itu si Rafael tuh yang anaknya menganiaya orang itu, bapaknya itu sudah dilaporkan pencucian uang sejak tahun 2012. Ya kan? Lalu ribut orang dibuka. Oh iya ya, 2012. Lalu diselidiki hartanya lagi, ketemu yang sampai 500 miliar kan pada akhirnya itu. Nah, kalau saya enggak teriak, enggak kebuka. Sambo juga kan orang pada saya teriak, enggak bener tuh, masa orang mati cara begitu. Itu bukan tembak menembak, itu pembunuhan, selidiki. Semua orang sudah bicara itu tembak menembak. Dan Sambo tidak tahu itu tembak menembak 2 orang. Tapi saya bilang enggak mungkin begitu. Selidiki, akhirnya ketemu juga kan. Iya. Nah, yang begitu itu gitu, kadangkala bukan karena saya ingin sok biar orang tahu gitu.
Begitu saya ngomong itu dukungan publik mengalir. Kalau dukungan publik mengalir, dia nggak bisa ngelak. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Itu Pak, dari cerita-cerita Bapak tuh tadi ya, saya tuh jadi bener juga yang tadi saya bilang, bahwa Bapak itu memang kalau berkomentar tegas, lugas, dan juga cukup berani Pak. Iya. Jadi memang hal itu menantang, tapi Bapak berani banget Pak, saya salut Iya. Pak. Iya, kita harus berani lah. Iya. Kalau berani karena benar kan. Iya, nah sekarang nih Pak, seperti halnya Pak Jokowi, presiden kita yang sering belusukan ya Pak ya, kan Pak Mahfud juga sering kali nih terjun langsung ke lapangan Betul. untuk memantau kebijakan pemerintah gitu langsung kepada masyarakat dan Betul. juga berdiskusi sama warga ya Pak ya. Iya betul. Nah ini misalnya aja Bapak pernah juga berkunjung ke Natuna Pak waktu itu Ya. untuk memantau batas wilayah negara Batas dan juga wilayah. kawasan perbatasan ya Pak waktu itu ya. Iya. Sekretariat Kabinet ikut Pak waktu itu Pak. Oh ikut ya? Iya betul. Kamu yang ikut? Saya kebetulan bukan saya yang Bukan. ikut, tapi memang ada Yang ikut? ya dari Iya. Sekretariat Kabinet. Iya. Nah, tahun 2021 pada saat itu, Pak. Hmm. Nah, menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya pentingnya seorang pembuat kebijakan turun langsung ke lapangan? Oh itu sangat penting karena terkadang pejabat publik itu kan hanya menerima laporan dari meja kan. Kalau buat oh ya Pak ini laporan begini, datanya begini, padahal itu bohong kadangkala, iya kan? Nah hebatnya Pak Jokowi itu yang kemudian saya tiru, kita ndak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun juga, misalnya meresmikan apa namanya lahan pertanian Pak Jokowi kan, Iya. wah itu hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang karena ndak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang alat-alatnya dikembalikan Iya, lagi. iya, Pak iya. Jokowi tahu itu. Luar Pak biasa Jokowi ya, Pak. tahu. Karena sering belusukan. Serang belusukan karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Pak Jokowi langsung ke rakyat ya seperti kemarin ya yang ke Lampung kan. Iya, iya. Hebat Pak Jokowi, dia mau ke Lampung udah disiapkan jalan yang bagus. Besok Pak Presiden mulai dia pilih jalan lain. Nah, nggak bisa. Jadi tahu apa adanya Iya, ya, Pak tahu ya. apa adanya. Nah itu hebatnya Pak Jokowi yang begitu tuh saya kira luar biasa. Itu kalau misalnya sering banget turun langsung terjun ke lapangan kayak gitu, Pak, Bapak suka takut dibilang pencitraan nggak sih, Pak? Nggak apa-apa, saya sering dibilang pencitraan. Kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik ya. Setuju, Pak. Kecuali ingin pencitraan untuk dapat sesuatu yang lain. Kalau agar saya dinilai baik oleh masyarakat kan tidak apa-apa. Iya. Nggak iya. mungkin lah. Dulu kenapa orang sering ngeritik seseorang? Itu waktu zaman Pak SBY ya. Itu Pak SBY itu bekerja kayak gitu untuk pencitraan. Saya bilang, saya nulis waktu itu yang ngeritik kan Pak Adnan Buyung Nasution. Saya nulis di koran. Kan memang orang harus mencitrakan dirinya bagus. Masa mau buat pencitraan jelek? Iya dong. Kalau saya jadi presiden ya bekerja biar ya rakyat punya gambaran citra ya. Iya. Itu bagus. Gitu kan tidak apa-apa. Jadi mereka melihat secara langsung juga ya, Pak. Iya, oleh sebab itu saya tidak peduli. Pak Mahfud itu begitu pencitraan, iya memang mau apa gitu. Lalu Pak, kalau turun langsung seperti itu, bagaimana Bapak menanggapi permintaan-permintaan dari masyarakat yang secara langsung tuh ke Bapak dari daerah-daerah tertentu itu? Nah itu dia yang sering jadi problem bagi saya karena setiap saya ke daerah itu orang memberikan laporan langsung ke saya. Ya. Itu kan tidak mungkin saya nangani ya. Saya tuh melihat apa fenomena. Kalau laporan tuh biar ke kantor. Gitu. Oleh sebab itu terkadang orang ngelapor ke saya. Ya saya tidak sempat nangani. Lalu tanya Pak, saya dulu sudah kirim surat. Suratnya mana? Saya serahkan ke Bapak. Salah diserahkan ke saya. Surat tuh ke kantor biar dicatat dulu. Lalu saya pelajari disposisi. Gitu. Iya. Nah tetapi juga Bene yang sekarang itu saya agak risau juga. Ya. Itu laporan kepada saya itu setiap harinya bisa ribuan masuk. Oh banyak banget ya Pak. Iya, Iya. masuk lewat WA, lewat Twitter, telepon, macam-macam lah. Nah itu kan tidak mungkin bisa saya Handle, selesaikan Pak. semua. Saya kan sering menghandlenya yang menjadi berita besar bukan karena sok milih, tetapi karena jadi berita besar saya jadi tahu. Kalau laporan misalnya, Pak tolong Pak saya minta perlindungan hukum, kenapa saya diusir oleh mertua? Lah itu kan bukan urusan saya. Minta perlindungan hukum Iya, kok iya. minta polhukam. Ada Pak topik yang kayak gitu? Banyak. Oh ada juga. Banyak. Ada yang ada yang seorang anak kemudian menggugat
menggugat orang tuanya karena dia punya istri ya, dia punya istri, punya warisan, itu hidup damai. Lalu ada pengacara-pengacara yang mau cari uang, anaknya, mantunya ini suruh gugat orang tuanya agar warisannya dibagi gitu. Nah itu minta perlindungan lagi ke saya. Ini kami hidup rukun, disuruh-suruh pengacara untuk gugat orang tua dan sebagainya. Yang begitu tuh banyak. Macam-macam ternyata permintaan ya Pak ya. Orang KDRT ngelapornya ke saya, kan sebenarnya itu bisa disampaikan ke setempat ya, tapi ada bilang ini sudah lapor, nggak ditanggapi, ya naik dong pelaporan lebih tinggi. Tapi saya merasa bahwa itu semua masuk ke saya karena orang mengira bahwa saya bisa ngatasi itu. Orang mengira, kan itu satu kebanggaan sendiri. Daripada orang nggak percaya, jangan nyampaikan ke dia, nggak ada gunanya gitu. Nah tapi mumpung kamu tanya itu, mumpung kita bicara ini, saya ya minta maaf kepada masyarakat, tidak semua laporan bisa saya tangani. Karena apa? Karena saya ini menteri koordinator, bukan menteri teknis ya. Sehingga saya hanya bisa mengkoordinasikan hal-hal yang memang sangat menonjol gitu. Seperti yang penganiayaan yang viral, berita yang viral itu kan saya turun tangan karena justru tahu sesudah viral. Kalau yang kecil-kecil gitu dibaca semua, itu kan urusan rutin di polsek, di kecamatan, di desa itu diantar ke saya, apa di WA ke saya. Ya saya enggak semua nanggapi. Saya milih-milih aja yang bisa itu yang menjadi perhatian publik dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Yang perorangan oke lah, saya salurkan. Ini ada yang ngadu dari desa ini nih, saya kasih ke Kapoldanya, tolong dong. Gitu aja saya bisa gitu. Oke Pak, jadi banyak juga ya sebenarnya. Banyak. Sebenarnya permintaan masyarakat gitu. Iya. Apalagi saya bidang politik, hukum, dan yang banyak hukum, lalu keamanan itu. Keamanan tuh nyangkut ke polisi, ada yang semuanya gitu. Iya. Dipersekusi oleh polisi, macam-macam kayak gitu. Oke Pak, nah terus kan tadi Bapak juga sempat ngomong itu turun langsung ke lapangan berarti juga bersama dengan Pak Jokowi Pak. Nah selama ini nih Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam kan sering juga nih mendampingi Pak Presiden untuk kunjungan kegiatan gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah saya disuruh maju oleh Bu Retno. Maju Pak, loh Pak, Bu saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya. Selalu ingat dimanapun waktu. Itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Luar biasa menjaga. Pak Bapak Presiden. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak. Berarti pengalaman yang terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang, saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tetap ingat. Dan baru-baru ini kan juga Pak Mahfud baru saja mendampingi Pak Presiden ke perhelatan KTT ASEAN ya Pak ya. 2023 di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Dan Indonesia menjadi tuan rumah Pak.
Alhamdulillah semua acara berjalan lancar, aman juga ya Pak ya. Aman dan indah. Indah Saya juga, kira iya satu benar. yang paling unik sepanjang secara KTT forum apapun. Iya, karena Iya, tempatnya ya Pak nih, tempatnya. unik banget. Iya, bisa rapat di pinisi Iya, yang betul. sangat indah gitu. Oleh-olehnya apa nih Pak yang dibawa dari KTT ASEAN kemarin? Oh, kalau saya kalau kaitannya dengan tugas gitu ya, tentu kerjasama di bidang keamanan. Ya. Di bidang politik internasional terutama Myanmar itu. Myanmar itu kan bandel itu. Bikin junta militer kan tidak selesai-selesai. Iya, betul. Pelanggaran HAM ya, bagi saya menarik gitu. Banyak lah, oleh-olehnya tentu tugas. Tentunya Tugas-tugas baru terkait dengan kerjasama antar negara. Bapak juga sempat ngomongin tentang pemberantasan perdagangan manusia ya Pak waktu itu ya Pak? Oh iya, iya. Dan memang itu menjadi salah satu isu yang diangkat juga ya Pak? Ya, Ini itu tindak salah lanjutnya satu apa, isu Pak? utama. Salah satu isu utama. Saya cerita dulu. Boleh Pak? Betapa jahat itu perdagangan manusia itu. Tidak tahu apa-apa, dikasih paspor, dibilang mau ke luar negeri, kerja, diberi kerjaan, gajinya sekian puluh juta, lalu hanya dijadikan budak. Iya. Tidak digaji, tidak dikasih makan, kalau disiksa, kalau mau pulang nggak bisa karena udah dijual oleh agennya, gitu. Dan itu banyak. You bayangkan berapa tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu ada 9.500.000 orang, ya tenaga kerja. Nah, separuhnya itu adalah ilegal. Kalau saya baru saja pekan lalu ke NTT yang paling banyak korbannya. Terutama warga negara Indonesia tuh banyak ya Pak ya? Iya, korbannya ya, Pak? hampir tiap minggu. Orang NTT itu nerima mayat jenazah pulang karena disiksa oleh majikannya. Ada yang di Singapura, di Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Banyak jadi korban. Iya. Oleh sebab itu, lalu ya saya sekarang sesudah bicara TPPU, tindak pidana pencucian uang, saya sekarang nyasar ke TPPU, tindak pidana perdagangan orang. Ini sama-sama ada undang-undang. Nah, betul Pak. Berarti itu nanti ditindaklanjuti juga ya Pak? Hal tersebut supaya memang bisa diberantas gitu Pak? Iya, kerjasama antar negara dari KTT ASEAN itu begini. Semua negara yang dimintai bantuan untuk menolong korban-korban tindak pidana perdagangan orang supaya membantu, karena kadang-kala kan kita membantu itu negara yang bersangkutan tidak boleh karena terikat kontrak. Iya kan, harus bayar denda sekian, orang disiksa terus gitu. Nah, kerjasama nanti kalau begitu dipermudah aja. Kalau memang kontraknya ilegal ketika berangkat, meskipun di sana terikat kontrak, dipermudah aja. Setiap negara saling membantu untuk memulangkan dan membantu yang bersangkutan. Nah, seperti itu sudah dicapai. Kemudian bagaimana cara mengatur visa, ya. Visa itu kalau di Indonesia ditulis visa kunjungan, visa wisata, itu jangan diubah. Yang banyak itu visa wisata, begitu sampai tempat tujuan diubah visa kerja. Lalu disuruh tanda tangan kontrak kerja di suatu tempat, udah tidak terkontrol. Nah, seperti itu kita atur bersama antar negara ASEAN. Jangan membuat perubahan visa sesudah orang sampai di situ kecuali dalam hal tertentu yang